様方登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1059, chapter berjudul Insiden Kapten Koby. Tentunya judul kali ini sangat merujuk pada Kapten Koby, yang mana akhirnya Kapten Koby diculik oleh Kurohige, dan sampai saat ini kita belum tahu maksudnya kenapa Kurohige menculik Koby. Di dalam chapter kali ini mendapatkan sampul cover yang mana masih melanjutkan perjalanan tanpa emosi Germa 66. Di sini terlihat Katakuri dan Oven saling memukul satu sama lain. Ini disebabkan karena efek gas yang disemburkan oleh Caesar Claude kepada mereka. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1059. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arung. Awal chapter diperlihatkan kapal Akagami yang sudah sampai di dunia baru, yakni Pulau Sphinx, yang mana ini adalah kampung halaman Shirohige. Kedatangan bajak laut Akagami di sini karena mengantar Marco kembali ke kampung halaman Shirohige. Terdengar juga perbincangan di antara mereka. Marco berkata, "Baiklah, terima kasih sudah mengantarkanku." Shanks menjawab, "Loh, aku kira kau akan bergabung dengan kami, Marco." Marco membalasnya, "Hehehe, jangan bicara yang bukan-bukan kau ini, Shanks. Maaf saja, tapi aku sudah tidak ingin menjadi bajak laut lagi." Shanks menjawab, "Dasar kau Marco, aku ini bukan orang yang merepotkan kok." Ben Beckman menjawab, "Kau ini sangat merepotkan." Selepas itu, para kru bajak laut Akagami mengucapkan selamat tinggal saat Marco kembali ke Pulau Sphinx, dan Marco mengingat kilas balik saat masih berada di Pulau Wano Kuni, di mana saat itu Yamato menolak dengan halus tawaran dari Luffy untuk menjadi krunya. Yamato mengatakan setelah insiden serangan dari Admiral Ryokugyu itu dapat selesai dengan haki seseorang yang terpancar sangat kuat. Memang Kaido sudah tidak ada, tapi kali ini sepertinya banyak orang yang akan mulai menyerang negeri ini, dan aku tidak akan bisa membiarkan itu terjadi. Mana mungkin aku pergi berpetualangan dengan rasa cemas memikirkan keadaan negeri ini. Menurutmu juga begitu kan, Luffy? Yamato mengatakan ini dengan penuh keseriusan. Karena melihat keseriusan dari Yamato ini, akhirnya Luffy paham dan menitipkan Momo dan lainnya pada Yamato. Zoro berbicara supaya hati-hati dalam merawat Momonosuke karena bocah ini mudah tersinggung, dan Yamato sendiri memiliki tujuan sendiri untuk tetap tinggal di Wano Kuni. Selain itu, Sanji merengek-rengek karena Yamato tidak jadi ikut berlayar bersamanya. Di sisi lain, Marco datang dan menyampaikan perpisahannya kepada Luffy dan teman-temannya. Dia akan pergi duluan dengan menaiki kapal yang sedang lewat di perairan Wano. Luffy berkata, "Marco, jadi kau sudah akan pergi ya? Kau pernah menyelamatkanku saat perang di Marineford kan? Terima kasih ya Marco." Marco menjawab, "Saat itu semua melakukannya tanpa pikir panjang, tapi kenapa bisa begitu ya Jinbe?" Jinbe menjawab, "Wah, aku sudah lupa, kejadian itu sudah lama sekali, hehehe." Marco kembali berkata, "Es pasti senang dan bangga melihat perkembanganmu, Luffy." Luffy meringis, "Benar kan? Hihihi." Lalu Marco pergi dan menyampaikan kata-kata, "Mulai sekarang adalah era kalian, berjuanglah sekuat mungkin, sampai jumpa." Kemudian panel berpindah ke Pulau Amazon Lily, Pulau Wanita. Gunung yang menjadi benteng Amazon Lily telah dihancurkan. Gloriosa mengatakan ini pertama kalinya tempat ini dimasuki oleh begitu banyak laki-laki. Akibatnya kota kita mengalami kerusakan yang cukup besar. Hancock berkata, "Selama aku masih ada di sini, angkatan laut pasti akan kembali ke sini. Aku harus pergi kemana ini? Kalau sudah begini rasanya aku ingin menikah saja dengan Luffy." Gloriosa pun menyela, "Itu memang keinginanmu sejak dulu kan?" Lalu diperlihatkan beberapa minggu lalu saat angkatan laut menyerang Pulau Amazon Lily, terlihat angkatan laut berhasil menerjang dan menghancurkan gerbang benteng mereka. Sementara itu para prajurit Kuja tidak mau tinggal diam saja, mereka pun menyerang kapal angkatan laut.
Lalu Laksamana Yamakaji memerintahkan supaya Serapim model baru itu diletakkan di garda paling depan dan mengatakan bahwa Ratu Bajak Laut Boa Hankook belum juga memperlihatkan batang hidungnya. Dan tiba-tiba muncul gadis kecil dengan sayap dan api yang menyala di punggungnya berada di depan Maguera dan Sweeping. Namun mereka berdua tidak ingin bertempur dengan seorang anak kecil. Ujuk-ujuk kapal bajak laut Blackbird muncul di belakang kapal perang angkatan laut dan gempa laut yang kuat membukakan jalan kapal bajak laut Blackbird menuju Amazon Lily. Kurohige berhasil mendarat di tanah Amazon Lily bersama Katarina Devon dan Vasco Sud. Kurohige berkata, "Sihahaha, aku datang untuk menjemputmu Ratu Bajak Laut, takkan kubiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan angkatan laut." Katarina Devon pun berkata, "Rufufufufu, Hankook itu wajahnya sungguh cantik. Rasanya aku jadi ingin memenggal kepalanya dan menjadikannya hartaku yang berharga." Kurohige menyela, "Boleh saja, selama aku bisa mengambil kekuatannya." Sihahaha. Vasco Sud ikut nimbrung, "Hei, sebaiknya biarkan saja dia hidup. Lalu apa dia bersama kita supaya kita bisa mengakrabkan diri dengannya?" Hehehe. Marinir pun meminta Yamakaji untuk memberikan perintah menyerah bajak laut Blackbird. Namun Yamakaji menyuruhnya untuk menunggu izin dari kantor pusat. Kurohige pun menggunakan kekuatan gura-gura nominya untuk menyerang para marinir saat dia menyuruh Boa Hankook keluar dari persembunyiannya. Lalu Kobi masuk ke kota Kuja dengan marinir lain untuk bernegosiasi dengan Boa Hankook. Kobi berkata, "Hankook, kami angkatan laut tidak menginginkan pertempuran. Kami berjanji akan meninggalkan tempat ini jika saja kau bersedia menyerahkan diri." Marigold menyuruh kakaknya menjauh dari sini. Sonia pun berbicara, "Jangan sombong kau Kobi, sang pahlawan." Namun Hankook malah menuju keluar dan menghadapi semua marin di sana. Hankook berkata, "Dasar bodoh, aku tidak akan bergabung dengan siapapun. Aku juga tidak akan tunduk pada siapapun." Lalu anak buah Kurohige meminta bantuan kepadanya untuk melawan musuh baru yang muncul. Mereka melawan anak kecil, namun seluruh kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di depan anak kecil tersebut. Dan kita bisa melihat ledakan yang luar biasa yang disebabkan oleh laser para Serapim ini. Kurohige pun kaget, itu mustahil. Rambut putih, kulit coklat, dan juga sayap hitam. Serapim itu pun tiba di depan Kurohige. Serapim ini memiliki api nyala di punggungnya. Dia membawa pedang besar seperti pedang Mihawk. Lalu Serapim ini mengayunkan pedangnya untuk menyerang Kurohige dan terlihat sabetan pedangnya mampu membelah gunung besar yang berada di pulau Amazon Lily. Kurohige berteriak, "Sialan, Serapim bertubuh bocah, apa-apaan ini?" Kemudian Serapim menyerang Kurohige lagi, namun Kurohige menghentikan ayunan pedangnya dengan tangannya yang dilapisi dengan haki. Kurohige berkata, "Dia kuat sekali." Lalu Kurohige mengeluarkan teknik Black Hole. Di sisi lain, Boa Hankook masih sibuk bertempur melawan para marin. Boa Hankook mengeluarkan teknik Self Arrow, yang mana kekuatan ini mengeluarkan anak panah hati dan siapa yang terkena akan menjadi sebuah batu. Dan terlihat banyak anggota marin yang berubah menjadi batu termasuk Helmeppo dan Yamakaji. Lalu Kobi memerintahkan Serapim untuk berhenti memancarkan sinar lasernya, karena itu akan sangat membahayakan bila menghancurkan para marin yang sudah menjadi batu. Lalu terlihat Kurohige sudah memegang leher Boa Hankook. Dia menetralisir kekuatan Boa Hankook dengan kekuatan Yami nominya. Dan kita pun diperlihatkan nilai bounty dari keduanya. Boa Hankook dengan bounty 1.659.000.000 berry. Yonko Kurohige dengan bounty 3.996.000.000 berry. Saat Kurohige berbicara kepada Hankook, terlihat Vasco Sud dan Katarina Devon sudah menjadi batu. Sementara itu Kobi bingung apa yang harus dia lakukan pada situasi seperti ini.
Kurohige mengatakan bahwa dia menginginkan kekuatan yang dimiliki bawahanku. Hanko berbicara, kekuatanku adalah wujud dari kecantikanku. Kalau kau membunuhku, maka semua bawahanmu akan tetap menjadi batu. Mereka tak akan bisa dipulihkan meski oleh pewaris kekuatan berikutnya. Kurohige berkata, sepertinya kita menemui jalan buntu wahai Kopi sang pahlawan. Aku sangat terbantu olehmu saat insiden Rocky Pot. Berkatmu aku berhasil mengalahkan Ochoku dan menjadi penguasa di Pulau Hashinosu. Omong-omong, kalau aku melepaskan tanganku, apakah menurutmu perempuan ini akan mengembalikan teman kita seperti semula? Hankook menjawab, akan ku kembalikan mereka semua seperti semula jika kalian bersedia meninggalkan tempat ini. Kurohige menjawab, kau pasti bohong. Begitu ku lepaskan tanganku, maka kau akan merubah kami menjadi batu. Dengan begitu semua ini akan berakhir kan? Lagi pula tidak ada laki-laki yang selamat dari jurusmu itu. Memang merepotkan, tapi aku rasa aku harus membunuhmu. Kopi menyela, tunggu dulu. Kalau kau melakukannya, maka akan banyak nyawa yang menjadi korban. Tiba-tiba sang raja kegelapan Silver Rayleigh datang. Rayleigh berkata, aku memang sudah mengira bahwa angkatan laut akan mengepung tempat ini, tapi tak kusangka pertempuran yang terjadi akan sampai mengubah bentuk pulau ini. Maafkan keterlambatanku Hankook. Dan Rayleigh menghunuskan pedangnya ke arah Kurohige. Dia kembali berkata, hai bawahan Whitebird, aku tahu sikapku ini kurang pantas sebagai orang dewasa, tapi aku membencimu. Terlihat Kobi, Kurohige dan para bawahan mereka kaget dan panik akan kedatangan Silver Rayleigh. Rayleigh berkata, Hankook kembalikan mereka seperti semula, aku akan mengawasinya. Setelah itu kalian semua jangan berani macam-macam dan segeralah kalian semua angkat kaki dari pulau ini. Kembali ke masa sekarang di Pulau Amazon Lily, Hankook berkata, aku sungguh bersyukur masih bisa hidup. Terima kasih Rayleigh. Lalu dia perkenalkan Sakuyaku, Ratu Amazon Lily terdahulu, mantan kapten bajak laut Kuja. Sakuyaku berkata, memang kemajuan teknologi pasti akan menyulitkan seseorang. Kapal perang batu laut buatan Vegapunk membuat Amazon Lily sekalipun menjadi bukan lagi tempat yang aman. Gloriosa menyela, kepungan angkatan laut, kemunculan senjata baru, juga kedatangan bajak laut Blackbird. Kukira nasib kita saat ini sudah tamat. Rayleigh meneruskan, sejujurnya aku bisa menyelamatkan kalian karena tertolong oleh situasi yang sedang terjadi. Aku juga sudah tua, mustahil aku bisa menang jika harus berhadapan langsung dengan Kurohige. Singkatnya, angkatan laut ingin menjadikan senjata baru itu sebagai pengganti kalian para Shichibukai. Marigold dan Sonia pun ikut nimbrung. Sampai akhir pun kami tidak berhasil melukai kedua makhluk itu. Selain itu, anehnya lagi salah satu dari mereka sangat mirip dengan sosok kakak saat masih kecil. Dan akhir panel memperlihatkan kapal perang angkatan laut yang menggambarkan bahwa Kapten Kobi telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Kemudian memperlihatkan koran dengan foto Kapten Kobi dan narator berkata, pahlawan insiden Rocky Pot yaitu Kolonel Kobi telah diculik oleh kelompok bajak laut Kurohige. Salah seorang Yonko. Saat ini tidak diketahui dia masih hidup atau sudah mati, dan sebuah berita baru tersebar ke penjuru dunia. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.